Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya ingin membahas mengenai pemberkasan arsip dengan sistem abjad atau alfabetis untuk kategori nama orang dan organisasi atau mungkin suatu instansi. Sebelum saya memulai videonya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Yuda Surahman dengan NIM 20026116. Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana dan pengertian dan atau juga definisi dari sistem pemberkasan arsip berdasarkan abjad ini, dan juga membahas mengenai kelebihan dan kekurangan hingga praktek yang akan diuji coba kepada dokumen yang ada. Baiklah, definisi sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad biasanya menggunakan metode penyusunan dokumen yang dilakukan secara berurutan mulai dari arsip berawalan huruf A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan indexing. Ini mengacu kepada peraturan indexing yang telah diberikan kepada dokumen yang telah kita arsipkan berdasarkan nama yang tertera pada dokumen yang akan kita arsipkan tersebut. Selanjutnya, kita ingin mengetahui apa itu fungsi dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Sistem penyimpanan arsip ini memiliki fungsi yang paling utama, yaitu menyimpan setiap dokumen yang bersifat aktif ataupun inaktif ke dalam sebuah hang map yang diberikan tanda khusus, yaitu sebuah abjad, dan pada dokumen tersebut diklasifikasikan berdasarkan abjad dari subjek dari dokumen tersebut. Daftar klasifikasi dalam sistem abjad dapat diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan nama orang atau badan atau berupa organisasi secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Prosedur penyimpanan arsip ini, yang pertama yaitu melakukan penyimpanan berdasarkan dokumen yang ada. Yang kedua, menentukan indeks pada dokumen yang akan kita arsipkan dengan contoh. Misalnya kita mendapatkan surat masuk dari yang bernama Ani Budi, maka indeksnya yaitu dibalik dengan menjadi Budi Ani. Dan contoh kedua yaitu jika kita mendapatkan surat dari sebuah PT yang bernama PT Jaya Bahagia, maka yang diindeks adalah nama PT-nya yang bernama Bahagia Jaya. Dan yang ketiga yang ditujukan kepada PT Akilah Akram, maka yang diindeks adalah Akram Akilah. Tahapan yang ketiga yaitu kita memberikan tanda dengan memberikan tanda garis atau lingkaran dengan warna mencolok pada kata tangkap yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. Contohnya itu jika kita mendapatkan surat dari Ani Budi tadi, maka yang terindeks adalah Budi Ani dan diberi tanda dengan singkatannya yaitu BA. Tahapan yang keempat yaitu melakukan penyortiran. Pada tahap penyortir ini kita mengelompokkan arsip-arsip untuk persiapan ke tahap terakhir yaitu penyimpanan. Kita kumpulkan arsip-arsip dan kita sortir berdasarkan abjad yang telah kita indeks tadi. Misalnya seperti huruf BA tadi kita masukkan ke dalam kode abjad B. Tahapan yang terakhir yaitu menyimpan arsip. Pada tahap terakhir adalah penyimpanan yang menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang dipergunakan. Dan baiklah, seterusnya kita akan membahas kelebihan sistem abjad ini. Yang pertama, dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu, sehingga kita mudah untuk mencari jikalau kita ingin mencari sebuah surat berdasarkan dari nama yang sama ataupun instansi yang sama. Yang kedua yaitu surat masuk dan tertinggal dari surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Yang ketiga, pencarian dokumen dapat dilakukan secara langsung melalui nama pengirim. Yang keempat, susunan grid dan folder sederhana. Yang kelima, dapat juga menjadi file campuran. Yang terakhir yaitu kekurangan sistem abjad.
Yang pertama yaitu pencarian dokumen untuk nama orang tidak dapat dilakukan melalui bagian nama yang lain seperti nama depan atau panggilan, tetapi harus melalui nama panggilan berdasarkan data indeks tadi. Yang kedua yaitu surat-surat atau dokumen-dokumen yang ada hubungan satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimnya akan terletak terpisah di dalam penyimpanannya. Baiklah, untuk seterusnya mari kita praktek. Baiklah, pada praktek kita kali ini atau tutorial yang akan kita lakukan sesuai dengan lanjutan dari materi kita tadi, kita akan melakukan sebuah tutorial dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut, yaitu ada kardus bekas yang digunakan sebagai rak nantinya sebagai penyimpan dari arsip-arsip yang telah kita simpan. Dan yang kedua ada map-map yang telah saya klasifikasikan berdasarkan abjad yang sesuai dengan arsip yang saya miliki. Yang terakhir ada arsip-arsip yang telah saya klasifikasikan berdasarkan indeks yang sesuai dengan nama atau organisasi yang tertera dari arsip tersebut. Maka dari itu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai arsip ini. Di sini ada beberapa arsip yang merupakan dari nama orang atau dari sebuah badan. Yang pertama ada contoh dari sebuah badan atau organisasi dari sebuah perusahaan, yaitu bernama CV Family Jaya. Dikarenakan CV itu merupakan nama perusahaan yang tidak akan dimasukkan ke dalam sebuah indeks, maka dari itu saya akan memasukkan sebuah nama Family Jaya. Dan untuk peraturan sebuah pengindeksan, nama itu harus dibalik menjadi Jaya Family. Dan indeksnya mengambil 2 huruf dari kata pertama, yaitu JA. Dan untuk seterusnya ada sebuah nama orang, yaitu Hamrina Hamid, dan saya membalikannya menjadi Hamid Hamrina dan indeksnya menjadi HA. Dan di sini sudah ada beberapa map yang telah saya berikan huruf abjad sesuai dari arsip yang saya punya. Penyusunan ini harus sesuai dengan dari urutan abjad yang ada, yaitu dari A sampai Z. Maka dari itu saya akan menyusunnya dari huruf H yang merupakan huruf pertama dari map yang saya punya. Huruf H ini saya akan menyimpan beberapa arsip dan hanya ada satu arsip yang mengandung huruf H dan akan saya masukkan ke dalam map ini agar lebih mudah mencarinya. Maka dari itu akan coba saya masukkan seperti ini. Karena kan masih low budget, saya akan menggunakan ini terlebih dahulu untuk video kita kali ini. Mungkin untuk seterusnya saya akan mencoba cari cara lebih baik dalam melakukan penyimpanan arsip. Dan huruf yang kedua sesudah huruf H ada huruf J, dan saya akan mencari arsip-arsip yang mengandung indeks huruf J. Dan ada 2 arsip, yaitu huruf JA, dan akan saya masukkan ke dalam map yang bertuliskan isi klasifikasi huruf abjad J. Seterusnya sesudah huruf J ada huruf S yang akan saya masukkan ke dalam map yang berkategorikan abjad huruf S. Dan yang selanjutnya ada huruf Y. Ada huruf Y yang akan kita masukkan ke dalam map huruf Y.
Dan yang terakhir ada huruf Z yang akan saya masukkan. Ada huruf ZA yang indeksnya ZA, saya masukkan ke dalam map huruf Z. Seperti ini. Dan beginilah penampakan dari rak-rak yang saya buat berdasarkan dari penyimpanan arsip berdasarkan abjad-abjad dari indeks yang sesuai dengan nama atau organisasi yang tertera pada dokumen tersebut. Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi, kesimpulan yang saya dapat pada tutorial dan materi kali ini yaitu saya dapat mengetahui arsip-arsip yang memiliki nama yang sesuai dan dapat memudahkan saya untuk mencari dokumen-dokumen yang memiliki nama yang dapat saya hafal atau yang saya ingat berdasarkan dari narasumber yang ada pada arsip tersebut, maupun itu nama orang ataupun organisasi yang tercantum. Biasanya sistem penyimpanan arsip ini dipakai terhadap suatu organisasi arsip yang tidak memiliki anggota berdasar latar belakang pendidikan kearsipan, dikarenakan menurut saya pada sistem penyimpanan arsip ini sedikit lebih mudah dibandingkan jenis-jenis sistem penyimpanan arsip lainnya, walaupun setiap sistem penyimpanan arsip pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu menurut saya ini adalah yang paling mudah untuk digunakan oleh organisasi yang anggotanya tidak memiliki latar belakang kearsipan. Maka dari itu sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.